yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manit taba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina a aslamtum fa in aslamu faqad bihattadau wa in tawalau fa innama alaikal balak wallahu basirum bil abar. Minnal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtulunan nabiyina bighairi haqq wa yaqtulunal ladzina ya'muruna bil qisti minan nasi fabashshirhum bi azabin alim. Ulaikal ladzina habitat amaluhum fid dunya wal akhirah wa ma lahum min nasirin. Ayat udah ya, satu halaman ya. Satu halaman, halaman 2. Oke, berikutnya Raza Sasengka, monggo. Ya Pak, tadi Sekarang, saya nggak ayat 23 sekarang. Alam taro ilal ladzina, halaman 53. Al Imran Pak. Ya. Bentar. Iya Pak. Siap. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika bi annahum qalu lan tamassana naru illa ayyamma wagarrahum fi dinihim wa ma kanu yaftarun. Fakaifa iza jama'nahum liyaumin la raiba fih wa wufiyat kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Humma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil laili wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayyi wa tarzuqu min tasya'u bighairi hisab. Wa tarzuqu man tasya'u. Wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. La yattakhizil mu'minuna kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man taf'al zalika falaisa minallahi fi syai'in illa tattaqu minhum tuqah wa yuhazzirukumullahu nafsahu wa ilallahil masir. Kul in tukhfu
ma fis sudurikum au tubduhu ya'lamu wa ya'lamuhu Allahu wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi wallahu ala Ada kulli kunciku. syai'in qadir. Lanjut, Pak. Cukup. Berikutnya Mas Cesta. Raza, tolong bantu teman-teman di Capri ya. Saya juga coba Capri juga. Khawatirnya ketiduran gitu yang lain. Oke, Pak. Ini Wildan saya udah Capri. PPIT belum ada di telepon, nggak diangkat. Silakan Mas Cesta. Halaman 54. Halo. Cesta. Mas Cesta ada ya di grup ya? Iyalah, bawa aja. Mas Cesta, silakan. Oke. Nggak aktif, Pak. Hah? Si Faridnya nggak aktif, Pak. WA-nya. Oh ya, siap. Berarti saya Givari belum ya, Givari. Ya, Mungkin masih pada ngira 4.15 kali, Pak. kenapa Ki Bu? Saya sampai jam 5-an. Ya udah di sini Bu. Di situ, ya. Saya lagi BPI dulu ini. Riwah juga kalau mau nanti deh. Ini Al-Ghifari juga nggak aktif. Nggak. Ada kuncinya kok buka ruangan ini Bu. Ada kuncinya sama saya. Iya. Baik, kalau Cesta belum siap, kita masuk ke ini, ke materi. Ya, sambil nunggu yang lain. Karena yang tilawah tadi sudah, saya belum tilawah ya? Astagfirullah, saya tidak tilawah dong. Materi hari ini tentang, sambil tunggu ya, pengantar dulu, tentang jaga lisanmu ya. Jaga lisanmu. Saya tilawah dulu belum? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعد والله سميع عليم إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم
فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبل ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب اللهم ارحمنا بالقرآن. Ya, yang sudah hadir lagi siapa ini? Mas Fatih Al-Qahtar. Silakan Mas Fatih. Mic-nya diaktifin Mas Fatih. Masya Allah. Selamat datang Mas Fatih. Baik, silakan Mas Fatih baca Al-Quran. Ini sekarang di halaman berikutnya nih. Halaman 45. 55. Hunalika da'a Zakaria. Silakan. Ya Pak, ya sebentar. Saya ambil Al-Qur'annya dulu. Siap. Azza, siapa lagi yang sudah dihubungi, yang sudah konfirmasi? Udah Pak, Farid tadi Pak, dia udah jawab oke katanya. Farid Tibo ya? Halaman berapa Pak? Itu ada di situ, halaman 55. Itu di share screen. Dari Wildan, mana Wildan ya? Wildan Dawi. Ya, dari atas sampai ke bawah ya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrabi annallahu yubasyshiruka biyahya musaddiqam bika limatim minallaha wa sayyidaw wa hasuraw wa nabiyyam minas solihin. Qala rabbi ana yakunu li gulamu wa qad balagani ghaniyal kibaru wa mraati akhir. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Qala rabbi ja'al li ayah. Qala ayatuka alla tukalliman salasata ayyamin min illa ramza. Ya. Wazkur rabbaka katsiran wasabbih bil asyi wal ibkar. Wa izqalatil malaikatu ya Maryamu innallaha astafaki wa toharaki wastafaki ala
alamin. Ya Maryamu nuti li rabbiki wasjudi warkai ma'arrokiin. Zalika min amba il ghaibi nuhihi ilaik. Wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ayyuhum yaqulu Maryama wa ma kunta ladaihim iz yahtasibun iz qalatil malaikatu ya Muryamu innallaha yubashiruki bikalimatim minhu ismuhul masihu Isa benu Maryama wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin. Ya, Masya Allah. Mantap. Mas Cesta ini belum ini. Cesta. Farid Wibowo udah belum ya? Farid Wibowo. Belum juga Farid ini. Mas Farid. Ya, Pak. Ya. Tilawah Mas Farid. Di surah Bentar, Pak. Ali Imran ayat 46. Bentar, saya sambungin laptop dulu, Pak. Siap. Cesta, apa kabar Cesta? Cesta makan dulu. Ya, silakan makan dulu Mas Cesta. Ya, enggak apa, makan dulu. Saya share screen lagi ya untuk flash player dari Al-Qur'annya ya. Ya. Ini di sini Mas ayat Qarrabin ya, sekarang ini nih 46 ya. Makan dia 46. Saya lagi ngubungin ini satu Cesta udah siap? Oh, Raza bersuara tuh. Ya, jadi insya Allah hari ini sambil menunggu kita akan membahas tentang bahaya lisan ya. Jadi silakan buku PPI-nya disiapkan tentang menjaga lisan ya. Jadi tentu ini pembahasan yang sangat penting. Saya juga sebenarnya ingin hari ini 2 pembahasan ya. Karena kita sebenarnya udah terlambat. Karena waktu kemarin itu kita pembahasannya beda buku ya. Jadi yang pertama itu pertemuan pertama itu seharusnya pembahasannya itu yaitu berkenaan dengan ada apa dengan jin, tapi kita bahas tentang materi yang lain karena ya. Jadi hari ini kita usahakan 2 materi, menjaga lisan ya. Kemudian kedua menjaga kata-kata. Jadi biar tuntas ini nanti pertemuan ke-9 teman perjalanan. Mudah-mudahan tuntas hari ini 2 materi ya. Itu menjaga tanggal, saya absen dulu ya. Tanggal 22 ya. Ini 22 tuh. Cesta hadir. Farid Ibo hadir. Farid belum ya? Bentar sebentar, close dulu ya.
Udah, Pak. Farid sudah hadir ya, Farid itu. Farid Wibowo sudah dapat Al-Qur'annya? Bentar Pak, dikit lagi. Halaman 56 ya. 56. Jadi ayat 46. Berikutnya Desta hadir. Muhammad Ghifari hadir. Muhammad Ghifari belum hadir ya? Wah ini Belum kok. privat kali dia ya. Muhammad Fatil Kausar hadir. Raditya hadir. Kemudian Raza Sasengka hadir. Wildan Dawi, ini Wildan Dawi yang belum hadir, ini saya udah WA. Saya tadi masukkan grup orang tuanya, ayahnya biar bisa mantau ya. Terus materi hari ini tentang menjaga lisanmu, jaga lisanmu ya. Pertemuan keempat. Jagalah lisanmu. Jagalah lisanmu. Kemudian berikutnya nanti materi yang kedua, kita akan 2 materi hari ini, yaitu menjaga kata-kata. Satu, yang kedua menjaga kata-kata. Oke, tilawahnya sampai Ali Imran. Keluar siapa namanya? Mas Farid sudah siap, Mas Farid? Silakan. Farid. Oke, tanggal 22/9/2021. Besok sini ya. Besok sini. Ya, baik. Kalau Mas Faridnya belum bisa, kita masuk ke materi aja. Ya. Siapa yang sudah dapat bukunya? Halaman 43. Halaman 43. Raza udah dapat bukunya? Belum, Suara Pak. belum. Oh, Farid Wibowo ada 2 tuh HP-nya tuh. Ya, Mas Farid sudah siap tilawah? Silakan. Ya Pak. Oke, silakan Mas Farid. Surah Ali Imran ayat 46. Ya. Bentar. Makan. Bentar Pak, saya cari dulu Pak. Ini saya mau pakai ini enggak? Ini aja di share screen saya. Di Al-Qur'an. Nggak usah ini. Pak. Ini ada ini. Tuh, yang kiri ini. Ya. Bentar. Tinggal Wildan ini belum hadir ya. 1 orang sama Muhammad Al-Ghifari. Ya, Al-Gilas lagi paling. Udah Pak. jelas sekali Al-Ghifari ya. Silakan. Tadi ayat berapa? Itu di atas 46. Nih, Oh, kelihatan di atas. 46. Ya. Surah Ali Imran ayat halaman 56. Yang wayukal limun. Iya. Oh.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahlau wa minas solihin. Qalat rabbi anna yakunu li waladu walam yamsasni bashar. Qala kazalikillahu yakhluqu ma yasha. Iza qadda amrun fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil wa rasulan ila bani Israila anni qad ji'tukum bi ayatim mir rabbikum anni akhluqu lakum minat tini kahai atit toiri fa anfuku fihi fayakunu toirom bi iznillah wa ubri ul akmaha wal abrosa wa uhyil mauta bi iznillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Wa musaddiqal lima baina yadayya minat taurati wali uhilla lakum ba'dallazi hurrima alaikum waji'tukum bi ayatim mir rabbikum fattaqullaha wa ati'un. Innallaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari illallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Ya. Sadaqallahul azim. Masya Allah. Ada satu lagi yang belum gabung nih, siapa nih? Wildan ya? Mas Wildan. Wildan Dawi belum gabung. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Untuk pada kesempatan ini kita akan membahas tentang jagalah lisanmu, ya. Jagalah lisanmu. Oh iya, Mas Sesta belum tilawah nih. Mas Sesta mau tilawah?
Oke. Jadi dalam pernah kalian mendengar atau melihat seorang yang salah dalam berbicara lalu ia mendapat teguran? Apakah kalian juga pernah mengalaminya? Walau sekedar perkataan, kalimat yang keluar dari lisan akan terdengar oleh orang lain dan dapat berakibat baik atau justru sebaliknya. Bagaimana agar seseorang dapat menjaga lisannya agar memberi dampak pada kebaikan? Mari simak pelajaran pada berikut ini. Jadi ini dalam adab berbicara ya, jaga lisan. Kita harus benar-benar memperhatikan perasaan orang. Ya. Nanti mungkin antum semuanya menjadi calon bapak, ya, calon suami ya. Misalnya menjaga perasaan istri, misalnya tidak boleh membicarakan wanita-wanita yang lain di hadapan istri, ya, karena apa? Akan tersinggung, ya, akan tersinggung cemburu misalnya. Kemudian juga misalnya antum juga misalnya chat dengan teman nih, menceritakan keburukan teman di hadapan teman-temannya. Ini juga akan menjadi masalah ya. Di zaman ini perkataan seorang tidak hanya berbentuk lisan yang terucap melalui mulut, lisan seorang juga dapat berbentuk status dan komentar yang ditulis dalam media sosial. Rasulullah SAW bersabda, keselamatan manusia tergantung pada kemampuannya menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga lisan merupakan hal yang penting. Hal ini dikarenakan lisan ibarat pisau. Apabila salah dalam menggunakannya dapat melukai orang lain. Apa saja sikap yang seharusnya dimiliki oleh seorang muslim dalam menjaga lisannya? Ya. Pertama, sikap dalam berlisan adalah seorang muslim sudah semestinya menjaga lisannya dalam dari perkataan atau tulisan yang merugikan. Berikut ini sikap-sikap yang dilakukan oleh seorang muslim. Yang pertama adalah menghindari sifat takabur, sombong. Orang yang takabur, sombong terlihat dari raut mukanya, cara berbicaranya dan tingkah lakunya. Orang yang takabur selalu ingin tampil lebih baik daripada orang lain. Orang yang takabur tidak mau, siapa yang nggak ada yang keluar tadi. Orang yang takabur tidak mau ya, orang yang takabur tidak mau menerima nasihat, kritik, dan koreksi dari orang lain karena merasa paling benar. Ia juga akan sangat sulit berterima kasih, ya, terima kasih serta meminta maaf. Untuk itu berendah hatilah agar tidak takabur. Ya, dari sikap ima'ah. Ima'ah adalah sikap mengikuti dan meniru orang lain tanpa pendirian. Jadi orang yang memiliki sikap ima'ah adalah sebagai berikut. Ya, sedangkan Raza Sesengka udah Ya, Pak. ya, silakan dibaca halaman 45. Saya mau siap-siap pulang. Ya, Pak. Oke, silakan. Saya tadi nggak ketemu Pak bukunya. Oh, nggak ketemu. Kayaknya saya masih di tas deh. Saya habis pergi Pak bawa tadi. Oke. Kalau gitu Mas Farid Ibu. Mas Farid Ibu mah ada di stand di rumah terus. Silakan Mas Farid. Farid. Satu Raditya. Ya, Farid. Halaman 45. Sikap yang kedua, menghindari sikap imma'ah. Ya. Silakan. Ima'ah adalah sikap mengikuti dan meniru orang lain tanpa pendirian. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap ima'ah adalah sebagai berikut. A. Ikut-ikutan, yaitu melakukan apa yang orang lain lakukan. Apabila ada orang lain berbuat baik, maka dia ikut berbuat baik. Namun apabila ada orang lain berbuat buruk, dia pun ikut berbuat buruk. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian menjadi orang yang suka ikut-ikutan, yang berkata
berkata, jika orang-orang baik, maka kami juga akan berbuat baik. Dan jika mereka berbuat zalim, maka kami juga akan berbuat zalim. Akan tetapi mantapkanlah hati kalian. Jika manusia berbuat baik, kalian juga berbuat baik. Namun jika mereka berlaku buruk, janganlah kalian berbuat zalim. 2. Tidak memiliki prinsip dalam bersosialisasi. Hal tersebut dikarenakan kurangnya ilmu. C. Orang yang ima'ah mudah menyimpulkan atau tanpa dicermati terlebih dulu. Orang seperti ini akan mudah sakit hati dan kecewa. Sikap ima'ah dapat kita cegah dengan berbagai cara. Di antaranya mencari teman yang baik dan soleh, istiqomah dalam kebaikan, istif'al, bertahan dan berikhtiar, dalam menambah ilmu dan pemahaman kita dalam berbagai bidang yang bersumber pada ajaran agama dan tabayun, melakukan konfirmasi terhadap informasi yang telah diterima. Lanjut, Pak. Ada suara saya? Iya, Farid, Pak, ada. kos Ada. Farid suaranya apa namanya lah? Lanjutin Farid atau ganti Mas Al-Ghifar Mas Fatih. Oh ya, Mas Farid tadi sampai mana Mas Farid? Soalnya saya mau izin dulu ke belakang dulu nih. Udah sampai menghindari sifat dusta. Udah selesai tadi. Ya. Baik, selanjutnya Mas Raza, silakan. Nanti setelah itu Muhammad Fatih. Silakan. Saya izin ke belakang dulu nih. Silakan, Mas Raza Sesingka. Lanjutkan. Berarti dari sifat dustanya, Pak. Iya. Yang lanjutannya. Oke. Pak. Siap. Menghindari sikap mencaci maki. Caci maki adalah kata-kata kotor atau tidak sopan yang dikeluarkan untuk mengumpat seseorang. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain. Karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan janganlah pula perempuan-perempuan mengolok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olok lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertaubat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Lanjutin, Pak. Adab berbicara. Adab berbicara adalah tata cara berbicara yang sesuai dengan anjuran Islam. Di bawah ini merupakan adab-adab berbicara yang baik dengan orang lain. A. Berkata baik atau diam. B. Lebih utama sedikit dalam berbicara. C. Kurangi berdebat meski benar. D. Bicaralah dengan suara yang dapat didengar dan jelas. E. Bicaralah hal-hal yang bermanfaat. F.
berbicaralah tenang serta tidak tergesa-gesa. G. Menghindari perbuatan mengunjing, gibah, dan mengadu domba, naminah dan namimah. H. Mendengarkan pembicaraan orang lain dengan baik serta tidak memotongnya. I. Hindari perkataan kasar, keras, dan ucapan yang menyakiti perasaan. Coba. Baik. Alhamdulillah gabung lagi ya. Terima kasih Raza dan Ya, betul. Saya baca sampai ada berbicara, Pak. oke, ya siap. Oke. Jadi ada berbicara ya, sebenarnya. Sekarang wawasan. Seorang bullying. Bullying ini orang yang suka membuli ya. Bisa dituntut di akhirat. Bermacam-macam. Oh ya. Masya Allah. Muhammad Fatih, silakan Muhammad Fatih. Saya cuma bilang iya kok. Wawancara. Wawasan silakan baca. Kan tadi udah di ini urutan bacanya. Muhammad Fatih baca. Seorang bullying bisa dituntut di akhirat. Bermacam-macam bentuk zalim, seperti zalim secara fisik, lisan, maupun perasaan. Tidak terkecuali menghina orang lain di depan umum, agar dia menjadi bahan tertawaan seperti tradisi bullying di masyarakat kita. Bagi sebagian orang bisa membuli itu prestasi. Lantas, apa yang dirasakan korban? Dia mungkin akan sakit hati ataupun meradang, namun tidak ada kemampuan untuk membalas dan hanya bisa diam, bahkan kadang menangis. Memang benar korban tidak membalasnya ketika di dunia, akan tetapi bisa jadi korban akan menuntutnya ketika di akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah melupakan tindakan kezaliman antar sesama hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah memberi tangguh kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak karena melihat siksa. Kezaliman sering kita lupakan, padahal Allah selalu menghitungnya. Jika tidak selesai di dunia, berlanjut sampai akhirat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita tentang orang yang bangkrut karena sebuah kezaliman. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Para sahabat menjawab, orang yang bangkrut di tengah-tengah kita adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, orang yang bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat nanti dengan membawa pahala sholat, puasa, dan zakat. Namun ia telah menghina si A, menuduh berzina si B, memakan harta si C, menumpahkan darah si D, dan memukul si E. Maka si A diberi pahala kebaikannya dan si B, si C diberi pahala kebaikannya. Apabila amal kebaikannya habis sebelum terbayar semua kezolimannya, dosa-dosa mereka yang dizolimi itu diambil lalu dilemparkan kepadanya. Kemudian dia dilemparkan ke dalam neraka. Hadis riwayat Muslim.
Tokoh inspirasi Abu Dzar Al-Ghifari bersalah akibat lisannya. Suatu ketika para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berdiskusi. Suasana mulai memanas ketika orang-orang mulai mengemukakan pendapatnya tentang suatu masalah. Abu Dzar, salah satu yang hadir dalam majelis tersebut, juga mengemukakan pendapatnya. Saya usul agar para pasukan melakukan ini dan itu. Bila menyahut, usul Anda kurang tepat. Mendengar Bilal menyalahkan pendapatnya, Abu Dzar kesal lantas berkata, "Engkau juga menyalahkanku, wahai anak budak hitam." Bilal tersinggung dan marah, lalu pergi sambil berkata, "Demi Allah, akan aku laporkan Anda kepada Rasulullah." Sesampai di rumah Rasulullah, Bilal mengadu, "Ya Rasulullah, tidakkah Anda mendengar apa yang dikatakan Abu Dzar kepada saya?" Rasulullah menjawab, "Apa yang dikatakan Abu Dzar kepadamu?" Bilal menjawab, "Dia memanggilku anak budak perempuan hitam." Rasulullah marah, lalu memanggil Abu Dzar. Abu Dzar segera pergi ke masjid untuk menemui Rasulullah. Sampai di masjid, ia mengucapkan salam. Dan Rasulullah pun menjawab salamnya. Rasulullah lalu bertanya, "Wahai Abu Dzar, benarkah engkau menghina ibu Bilal? Sungguh di dalam dirimu masih terdapat perilaku jahiliyah." Abu Dzar menangis lalu meminta maaf kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan memohon agar dimintakan maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala.